Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali bisa beribadah untuk merayakan dan memaknai akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita dan pikiran kita menyembah Tuhan dengan menaikkan pujian, hai mari sembah yang maha besar. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, pada hari ini kami kembali merayakan akan peristiwa yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami anak-anak Tuhan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Engkau naik ke sorga bukan meninggalkan kami sendirian, tetapi Engkau naik ke sorga untuk menyediakan tempat yang istimewa bagi setiap kami yang percaya dan setia kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami beribadah pada saat ini. Dan Engkau berkenan kiranya atas setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia besar dan agung adanya. Karena itu setiap kita umat percaya seharusnya senantiasa memujikan akan keagungan Tuhan. Mari kita naikkan pujian, agungkan kuasa namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini dengan kerendahan hati kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama, untuk kembali mengenang akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, untuk kembali mengingat janji Tuhan yang luar biasa kepada setiap kami. Ya Tuhan, kami harusnya bersyukur sebagai orang-orang yang menerima janji itu. Tetapi terus terang terkadang kami lalai dan kami menjadi orang-orang yang tidak menghargai janji Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami,
perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita meresponi akan pengakuan dosa kita, berita anugerah ini, dengan menaikkan pujian, sudahkah yang terbaik kuberikan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebelum kita membaca firman Tuhan serta merenungkannya, lebih dahulu marilah kita memanjatkan doa. Ya Tuhan, Gembala kami yang baik, pada hari ini kami
akan memperingati bahkan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Untuk itu, lebih dahulu kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menerangi apalah kiranya hati pikiran kami, sehingga firman Tuhan dapat kami rekam di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, marilah kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 hingga yang ke-11. Demikian bunyinya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengar, menyimpan di hati, dan mengeterapkan dalam kelanjutan hidupnya. Saudara yang saya kasihi, tema renungan kita adalah apakah makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi kita. Saudara, kita di dalam hidup ini pasti pernah mengalami perpisahan. Entah itu sering atau jarang, tapi pasti pernah mengalami. Terlebih dalam bulan-bulan belakangan ini, kita bahkan mengalami perpisahan secara besar-besaran di dalam waktu yang cukup lama. Saudara, oleh karena kita pada dasarnya menyukai persekutuan dan pertemuan, maka bagi kita perpisahan itu suatu hal yang kurang menyenangkan, bahkan tidak menyenangkan sama sekali. Tetapi sering kita tidak bisa menghindarinya. Sehingga ada peribahasa Prancis yang kurang lebih mengatakan bahwa perpisahan itu adalah sedikit kematian. Kurang lebih maksudnya perpisahan ada miripnya dengan kematian. Kalau kematian selalu ditandai dengan duka cita, demikian pula dengan perpisahan, apalagi dengan orang-orang tertentu yang kita kasihi, yang mempunyai ikatan batiniah dengan kita. Kita mesti merasa sedih ketika terjadi perpisahan. Saudara, hari ini kita berkumpul secara online
untuk memperingati perpisahan kita dengan Tuhan Yesus. Mengapa kita peringati? Adalah pertama, karena kita terlibat, berkaitan dengan kita. Karena Yesus adalah kepala kita dan kita sebagai pengikutnya. Yang kedua adalah supaya kita memperoleh kepastian mengenai masa depan kita. Saudara, pada waktu itu para murid tidak mengerti dua hal yang sangat penting yang sedang ada di hadapan mereka. Dua hal itu ialah, pertama, apakah kelanjutan hidup mereka, para rasul, sesudah ditinggal pergi oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa membayangkan betapa sulit dan sedihnya mereka hidup tanpa Tuhan Yesus. Itu bagaikan anak-anak ayam yang tidak punya induk. Dan yang kedua, mereka juga tidak mengerti apakah kelanjutan dari kiprah Tuhan Yesus setelah meninggalkan mereka. Maka mereka lalu bertanya di ayat yang ke-6, apakah Tuhan Yesus sekarang akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu pertanyaan mereka. Itu yang ada di kepala mereka. Itu yang ada di hati mereka. Dan itu adalah merupakan urusan politik dan kekuasaan duniawi. Dan itu pula lah, saudara, yang sering mendatangkan salah paham besar di antara para pengikut Tuhan Yesus pada waktu itu. Karena sebagian besar dari pengikut Kristus pada waktu itu berharap bahwa Yesus bersedia menjadi raja mereka dan akan mengakhiri penjajahan Romawi. Tetapi Tuhan Yesus dengan tegas menolak harapan mereka, sehingga dengan demikian mereka mengalami kekecewaan yang besar. Dan itu membuat kemudian mereka sering tidak menyukai Tuhan Yesus. Saudara, kepada para rasul yang bertanya mengenai kelanjutan Tuhan Yesus, apakah akan memulihkan kerajaan bagi Israel, Tuhan Yesus menjawab bahwa itu semua ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan Allah sendiri sudah mempunyai jadwalnya, sudah mempunyai saatnya. Kalian tidak perlu menghiraukan, tidak perlu memikirkan. Kalian cukup berserah saja kepada Tuhan. Nah, ini saya kira hal yang penting untuk semua anak Tuhan sampai zaman sekarang, bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk banyak berserah kepada Tuhan mengenai hal-hal yang berat yang sesungguhnya tidak perlu kita pikirkan. Dalam hidup ini kita dituntut untuk menjadi anak Tuhan yang bisa berserah kepada kehendak Tuhan. Kita boleh saja mempunyai keinginan, kita boleh bahkan berusaha, tetapi pada akhirnya kita harus bisa menyerahkan segala sesuatu di dalam tangan Tuhan. Berserah itu bukti dari iman percaya. Orang yang tidak bisa berserah, tanda bahwa dia belum beriman kepada Tuhan. Saudara, sekarang kita mau mempertanyakan apakah arti nikrat
atau kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, arti Tuhan Yesus naik ke sorga, yaitu bahwa dengan demikian Yesus Kristus sudah menyelesaikan tugas utamanya sebagai juru selamat manusia di dunia ini. Sudah rampung, sudah tuntas, sudah selesai. Maka ia sekarang naik ke surga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menyangkut kehadiran kita kelak di surga. Dengan naiknya Yesus ke surga, atas nama kita sebagai kepala, itu memberi jaminan bahwa kita pun kelak sebagai tubuh Yesus akan menyatu dengan sang kepala. Artinya Yesus sudah naik ke surga, itu berarti ada jaminan kita juga akan naik ke surga, menyatu dengan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, mikrat Tuhan Yesus harus kita terima sebagai momentum. Momentum itu artinya saat yang penting. Seperti misalnya wisuda, itu momentum. Wisudawan yang diwisuda penting karena berarti sebentar lagi harus bekerja. Tidak lagi studi di sekolah, tapi bekerja di dalam kenyataan hidup. Atau orang yang menikah, itu momentum bahwa sesudah menikah berarti akan memasuki kenyataan hidup berumah tangga yang penuh dengan tantangan. Momentum Tuhan Yesus naik ke surga berarti apa? Memasuki tahap yang baru. Dan itu akan ditandai dengan turunnya Roh Kudus. Tepatnya demikian. Karya Tuhan Yesus akan berlanjut di dalam karya Roh Kudus. Dan karena Roh Kudus itu tidak kelihatan, maka akan banyak menggunakan manusia. Dan manusia itu adalah para pengikut Tuhan Yesus. Dan itu adalah kita sekalian. Itu adalah gereja Tuhan. Semua orang beriman akan dipakai oleh Roh Kudus untuk berkarya melanjutkan karya Yesus Kristus. Dan itu tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12 yang kurang lebih berbunyi, kita akan melakukan pekerjaan Tuhan Yesus bahkan lebih besar lagi sebab Tuhan Yesus naik kepada Bapa. Dan itu sudah menjadi kenyataan. Lihatlah saudara bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, pekerjaannya yang dilanjutkan oleh Roh Kudus melalui kita justru merupakan pekerjaan secara besar-besaran. Dibangunnyalah gereja-gereja di seluruh muka bumi ini, jumlahnya begitu banyak. Sekolah-sekolah Kristen, sekolah teologia, buku-buku Kristen, lembaga-lembaga Kristen, panti-panti asuhan, panti werda dan lain sebagainya. Luar biasa pekerjaan Tuhan berlanjut terus melalui anak-anak Tuhan, melebihi pada waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia ini. Dilakukan semuanya itu oleh orang-orang Kristen. Siapakah orang Kristen itu? Ini satu tanda tanya yang penting untuk mendapat jawaban. Orang Kristen itu siapa? Mereka adalah orang yang selalu membawa Kristus kemana-mana, ke pasar, membawa
nama Kristus, ke sekolah, ke kampus, ke tempat kerja, ya kemana saja yang namanya orang Kristen selalu membawa Kristus. Itu penting. Dan iman mereka itu adalah iman yang menyelamatkan, tetapi tidak boleh hanya dinikmati oleh diri sendiri. Haruslah menjadi iman yang ditularkan kepada sesamanya, kepada seisi keluarganya, kepada sahabatnya, tetangganya, kepada siapapun. Sampai terpenuhilah amanat Tuhan Yesus agar kita membawa nama Tuhan, Injil Tuhan sampai akhir zaman. Kegiatan orang Kristen itu selalu bagi kerajaan Allah, bukan bagi kerajaannya sendiri. Dan selalu dilakukan dengan fokus, dengan penuh kesungguhan, dan dengan sukacita yang besar. Yang kita lakukan, gerakan kita sebagai orang Kristen yang paling indah gambarannya yaitu sebagai ragi. Ragi, kita tahu kerjanya bagaimana, dahsyat. Kerjanya yaitu diam-diam tetapi terbukti, tidak berhenti, berlangsung terus dari waktu ke waktu. Ada peningkatannya, peningkatan kuantitas maupun lebih-lebih lagi peningkatan secara kualitas. Pengaruhnya besar, pengaruhnya positif, pengaruhnya nyata. Tidak hanya bersedia memberi teladan, tetapi orang Kristen harus bersedia menjadi teladan. Sebab kekristenan kita, saudara, dikenal dari beberapa hal yang penting, yaitu dari karakter. Kekristenan kita itu kelihatan dari karakternya. Orang Kristen itu karakternya seperti apa, wataknya seperti apa, orang macam apakah si Kristen itu selalu diintip oleh masyarakat, selalu ingin diketahui oleh masyarakat. Apa bedanya si A sesudah menjadi Kristen dibandingkan si A dulu sebelum ikut Yesus? Apakah ada perubahan-perubahannya? Apa terjadi karakter yang menyenangkan, yang positif setelah ikut Yesus? Yang kedua, tingkah laku. Seperti apakah tingkah laku orang Kristen? Apa yang dikerjakan sehari-harinya? Selain hari Minggu beribadah kelihatan saleh, apakah di hari-hari yang lain orang Kristen juga menunjukkan kehidupan dan tingkah laku yang menyenangkan dan yang berdampak positif bagi sesamanya? Yang ketiga, sumbangannya. Seperti apakah sumbangannya? Apa yang diberikan oleh orang Kristen kepada dunia ini, kepada gerejanya? Apa saja? Apakah itu hanya terbatas pada uang atau lebih daripada itu? Juga meliputi waktu yang berharga, tenaga, talenta, bakat, dan lain sebagainya. Yang keempat, ibadahnya. Bagaimana dengan ibadahnya? Siapa yang dipercaya oleh orang Kristen? Siapa yang disembah oleh orang Kristen? Kalau itu adalah Yesus, lalu seperti apakah Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu? Seberapa besar kekuasaannya? Seberapa hebat kasih yang diajarkan oleh Yesus?
Dan bagaimanakah hubungan orang Kristen dengan Tuhan yang disembahnya? Apakah memiliki persekutuan iman yang kokoh kuat sehingga nanti berpengaruh di dalam seluruh kehidupannya, atau hanya secara formalitas saja berdoa kepada Tuhannya? Itu hal yang sering diperhatikan oleh masyarakat dunia ini. Saudara, kita bersyukur bahwa kita mempunyai Tuhan yang hidup, Yesus Kristus, yang sudah merampungkan tugas besarnya secara tuntas dan penuh dengan tanggung jawab, dan kemudian berlanjut dengan naik ke surga, bukan untuk berfoya-foya atau beristirahat, tetapi untuk menyediakan tempat bagi kita dan untuk menjadi jaminan keselamatan kita di masa akan datang. Kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sangat indah itu. Dan untuk itu marilah kita sekarang menjadi anak-anak Tuhan yang memadai dalam segala gerak kita seperti ragi. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya ini telah kita dengarkan. Amin. Saudara, marilah kita sekarang memanjatkan doa. Ya Tuhan, terima kasih kami telah boleh mendengar sabda Tuhan yang kudus. Kami sungguh bersyukur bahwa secara online sekalipun kami tetap bisa bersekutu dengan Tuhan, baik dalam kebersamaan keluarga maupun secara pribadi. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan puji-pujian dari Komisi Dewasa Muda. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita buat Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan yang sudah memberikan terbaik bagi kita. Surga kan diberi penebus, hujan berkat-Mu itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar, di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu biar tercurah penuh. Saudara, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut berkat Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Tuhan memanggilmu. Hai, dengarlah. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjuran dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang takkan beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Ya Tuhan, sekarang kami akan menengadah kepada Tuhan dan akan menyambut berkat dari Tuhan. Saudara, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus di dalam Allah Bapa, kiranya selalu beserta pada saudara masing-masing, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.